Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nursagina, NPM 091900000079. Saya mahasiswi semester 7B reguler, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Indonesia Maju. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video terkait dengan hipertensi. Hipertensi atau yang sering kita dengar tekanan darah tinggi, yaitu suatu kondisi di mana tekanan darah sistoliknya ini lebih dari 140 mm air laksa dan tekanan darah pada diastoliknya ini lebih dari 90 mm air laksa. Sistolik yaitu tekanan yang dihasilkan dari kontraksi kedua ventrikel. Di sini tuh ada gambar aorta. Ini tuh aorta. Lalu ada arkus aorta. Arkus aorta ini mempunyai percabangan yang lain menuju AKK atau arteri karotis communis yang kemudian ini ada bifurkasio. Ini tuh AKK. Ini AKK. AKK ini arteri karotis communis. Lalu di sini tuh ada arkus aorta. Dan arteri karotis communis ini memiliki bifurkasio. Ada bifurkasio. Bifurkasio itu kemudian masuk ke dalam eksternal dan internal. Bifurkasio ini adalah percabangan dari arteri karotis communis. Kemudian eksternal dan internal ini memiliki sinus aorta yang di bagiannya yaitu ada baroreseptor. Itu baroreseptor. Ini baroreseptor ya. Lalu baroreseptor ini dibawa oleh nervus kranial ke-10 yaitu ada nervus vagus. Nah, baroreseptor ini memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada otak terhadap suatu kondisi pada pembuluh darah, terutama di aorta. Perbedaan ini nih sinus ini. Mana namanya? Ini sinus aorta. Sinus karotis. Itu sinus karotis ya teman-teman. Lalu apa sih perbedaan baroreseptor dengan sinus aorta dan sinus karotis ini? Kalau yang ada di sinus karotis reseptor ini dibawa oleh nervus ke glosopharyngeal atau nervus ke-9. Kalau yang di baroreseptor ini yaitu sinus aorta dibawa oleh nervus ke-10 yaitu nervus vagus. Ya, nervus ke-9 dan 10 ini akan dibawa ke medula bagian otak itu. Ini contoh medula. Ini medula contohnya. Lalu di sini ada NTS. NTS itu nucleus tractus sagittarius. Yang dimana NTS ini memiliki 3 percabangan. Ini ada 3 percabangan, yaitu ada cardiac accelerator center, lalu ada vasomotor center, dan yang ketiga ini ada cardiac inhibitor center. Lalu baroreseptor ini akan masuk menuju ke NTS, nucleus tractus sagittarius. Setelah itu
akan diteruskan ke cardiac accelerator center, lalu ada diteruskan ke vasomotor center, lalu diteruskan ke cardiac inhibitory center. Di baroreseptor ini akan terangsang karena ada peregangan dari pembuluh darah, salah satunya pembuluh darah yang ada di aorta dan arteri karotis komunis atau AKK, maka akan memberikan sinyal. Jadi di baroreseptor ini akan mengaktifasi jika aorta itu melebar atau stretch pada pembuluh darah aorta atau di arteri karotis komunis atau AKK. Dan kalau ada pelebaran atau peregangan antara sisi di bagian pembuluh darah aorta maupun AKK, arteri karotis komunis, itu kenapa terjadinya peregangan? Ya karena di jantung ini harus mengkontraksikan darah, sementara pembuluh darahnya yaitu vasokonstriksi, sehingga pembuluh darah vasokonstriksi yang di perifer ini menyempit, hingga jantung ini akan bekerja lebih banyak dan kuat. Dan ketika tubuh ini menerima rangsangan eferen, karena reseptor merupakan suatu nervus aferen, yaitu nervus sensori. Ada aferen dan eferen. Aferen itu naik ke atas lalu diterjemahkan oleh korteks cerebri, sedangkan eferen ini turun ke bawah dan diterjemahkan oleh efraktur, yang kemudian informasi tersebut akan masuk ke nucleus tractus sanitarius, lalu kemudian terjadi di NTS tersebut. Jadi di sini ini ada contoh gambar jantung. Itu jantung, di sini ada ventricle kanan, lalu ada ventricle kiri, ada arteri kanan, lalu ada arteri kiri. Lalu di sini ada S-anode dan di sini ada avenode. Lalu ini tuh ada miokard. Yang tadi cardiac acceleracy center ini akan mempengaruhi S-anode dan avenode dan miokard. S-anode dan avenode ini adalah sel-sel yang berfungsi untuk memberikan suatu kontraksi kepada jantung. Reseptor beta-1 adrenergik. Reseptor akan berkaitan dengan suatu hormon atau neurotransmitter yang disebut dengan eferen dan non-eferen. Nah, ini tuh ada B1 atau beta-1 adrenergic receptor. Ini akan berkaitan dengan suatu hormon atau neurotransmitter yang disebut dengan epinefrin dan norepinefrin. Norepinefrin ini menstimulus yang namanya G-stimulus. Lalu akan mengeluarkan GDP. Setelah mengeluarkan GDP ini akan masuk GTP. Lalu G-stimulus ini akan mengaktifasikan adrenal siklase atau lalu mengubah ATP menjadi siklit AMP dan akan merangsang suatu protein kinase A. Setelah itu akan merangsang suatu channel, yaitu gerbang khusus yang disebut dengan kalsium, sehingga ketika kalsium ini banyak masuk ke dalam sel S-anode,
akan terjadinya depolarisasi. Ketika depolarisasi ini meningkat, maka akan terjadinya potensial aksi. Potensial aksi ini adalah suatu hamparan listrik di tubuh. Lalu terjadinya peningkatan heart rate atau peningkatan nadi, lalu ada peningkatan cardiac output, lalu ada peningkatan tekanan darah. Lalu di sini ada rumus tekanan darah, yaitu cardiac output dikali TPR. TPR itu ada total peripheral resistance. Nah, di cardiac output ini ada heart rate atau nadi dikalikan stroke volume. Lalu di TPR ini ada 8N dikalikan L per Pi R pangkat 4. N ini viskositas, lalu L ini ada panjang pada pembuluh darah. R ini radius atau jari-jari besar pada diameter pembuluh darah. Di penjelasan yang tadi itu terjadinya hipotensi. Gimana kalau terjadinya hipertensi? Terjadinya hipertensi yaitu cardiac accelerator center atau CAC itu tidak memberikan atau tidak menginhibit atau menstop dari ini, menstop SA node dan menstop AV node. Lalu rangsangan efferent ini menstop dan menstop miokard. Sehingga terjadinya kontraktilitas hubungannya dengan stroke volume. Kalau stroke volume hubungannya dengan cardiac output. Lalu hubungannya ke tekanan darah. Misal cardiac akselerasi sentral ini mempengaruhi miokardio. Lalu miokardio ini akan membuat kontraktilitas semakin besar. Kontraktilitas semakin besar, maka di stroke volume ini akan meningkat. Ya, stroke volume akan meningkat. Lalu stroke volume meningkat dan stroke volume ini semakin besar. Lalu cardiac output ini semakin besar, tekanan darah meningkat. Itu tidak terjadi pada pasien hipertensi. Lalu apa yang terjadi? Maka pada pasien hipertensi ini terjadi akan menstop atau akan menginhibit. Lalu menginhibit dengan cara menstop atau menghalangi ikatan antara B1 adrenergic receptor dengan norepinephrine. Sehingga kalau dihalangin B1 adrenergic dan norepinephrine, maka tidak terjadi yang namanya J-stimulus. Ini, kalau hipertensi ini tidak akan terjadi yang namanya J-stimulus dan tidak akan terjadinya perubahan ATP menjadi siklit AMP. Dan tidak akan terjadi perubahan atau penurunan pada protein, kinerja protein, atau penurunan PKA, protein kinase A. Sehingga penurunan terjadinya pembukaan dari kalsium, sehingga kalsium ini kurang A. Ini kalsium tidak banyak masuk, maka penurunan dari depolarisasi dan terjadi penurunan pada potensial aksi. Setelah penurunan potensial aksi, maka heart rate ini akan menurun atau nadi akan menurun, lalu cardiac output akan menurun, sehingga terjadinya tekanan darah ini menurun.
Yang kedua ini ada vasomotor center. Ini tuh contoh dari arterior dan kapiler. Contoh gambarnya. Lalu vasomotor center ini bekerja di bagian arterior. Arterior di bagian tunica media. Ini tuh tunica media. Tunica media ini akan berikatan dengan hormon yang sama dengan S-anut dan A-fenut dengan norepinephrine. Ketika media berdekatan dengan hormon yang sama, jadi vasomotor center ini akan bekerja di vasomotor center ini akan bekerja di tunica media. Lalu akan merangsang reseptor tunica media ini menjadi alpha 1 adrenergic receptor. Lalu norepinephrine ini akan berkaitan dengan alpha 1 adrenergic, maka akan terjadinya vasokonstriksi dan terjadi penurunan dari diameter, lalu akan terjadi penurunan pada radius, lalu meningkatkan resisten. Ketika terjadinya penurunan R, maka akan terjadi peningkatan pada resisten. Ini resistennya meningkat. Lalu ketika resisten ini meningkat, maka akan terjadi peningkatan pada TPR. TPR meningkat, lalu TPR meningkat, tekanan darah meningkat. Pada kondisi hipertensi, vasomotor center ini diinhibit oleh baroreseptor sehingga stop memberikan sinyal ke norepinephrine. Ketika stop memberikan sinyal, maka norepinephrine ini tidak bisa rendah tingkat ikatannya dengan alpha 1 adrenergic receptor. Sehingga pembuluh darah ini menjadi lebih lebar atau disebutnya vasodilatasi. Dan ketika vasodilatasi ini, maka ada peningkatan diameter, lalu akan semakin besar. Ketika diameter ini akan semakin besar, maka radius semakin besar. Radius besar, maka resistensinya ini akan menurun. Lalu akan terjadinya penurunan pada TPR. Setelah itu terjadinya penurunan pada tekanan darah. Jadi ketika diameter ini semakin besar, maka radius ini radius ini akan semakin besar juga, dan resistensi ini akan menurun. Lalu akan terjadinya penurunan TPR dan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga ada cardiac inhibitor recenter. Kalau di hipotensi cardiac inhibitor diinhibit, tetapi ketika di hipertensi cardiac inhibitor recenter ini akan diaktifasi. Cardiac inhibitor recenter ini bekerja, dia ini merangsang di S-anut. Lalu dia merangsang di A-venut, tetapi tidak merangsang di miokardium. Dia tidak akan merangsang di miokardium. Lalu cardiac inhibitor ini merupakan salah satu nervus parasimpatis, yaitu nervus vagus. Cardiac inhibitor recenter ini akan memberikan S-anut dan A-venut rangsangan, maka rangsangan tersebut ini akan menghasilkan di S-anut dan A-venut. Selain mempunyai reseptor beta 1 adrenergic receptor, S-anut dan A-venut ini mempunyai reseptor muscarinic receptor. Muscarinic receptor ini adalah reseptor-reseptor yang khusus untuk memberikan ikatan dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh saraf-saraf simpatis. Yang dibawa oleh cardiac inhibitor recenter ini bukan norepinephrine, tetapi ACH. Yang dibawa ini bukan norepinephrine, tetapi ACH. ACH ini acetylcholine.
karena salah satu neurotransmitter yang dihasilkan oleh saraf parasimpatis yaitu ACH. ACH ini akan positif muscarinic tipe 2 sehingga yang terjadi atau yang muncul ini J inhibitor. J inhibitor ini terbagi menjadi dua, yaitu ada beta 1 inhibitor lalu ada gamma inhibitor. Dan di J1 inhibitor ini akan mengurangi aktivasi adrenalin siklase AC. Lalu ketika mengurangi AC, maka rangsangan akan terjadinya perubahan atau pengurangan perubahan ATP menjadi siklit AMP. Ketika siklit AMP ini terjadi penurunan, maka terjadi penurunan juga pada protein kinase A. Lalu terjadi penurunan dari pembukaan gerbang-gerbang kalsium. Dan tidak begitu banyak masuk ke dalamnya. Kalsium ini tidak banyak masuk ke dalam apa? Ke dalam S-anut dan AV-nut. Sehingga rendahnya kalsium, kemudian beta inhibitor dengan game inhibitor ini membuka suatu channel gerbang khusus dan membuka lebar-lebar. Channel tersebut ini disebut gerbang kalium, ya. Sehingga kalium yang dibawa di dalam sel ini, di dalam intrasel ini, dia akan banyak keluar. Ini kalium ini akan banyak keluar. Lalu ketika kalium ini banyak keluar, maka di dalam sel ini akan banyak sel-sel yang negatif, ya. Kalau posisinya lebih negatif, maka akan terjadi hiperpolarisasi. Maka terjadinya hiperpolarisasi. Ketika terjadi hiperpolarisasi ini, maka akan terjadi penurunan potensial aksi. Potensial aksi menurun, lalu ada heart rate atau nadi menurun, lalu ada cardiac output menurun, dan tekanan darah ini menjadi menurun. Di dalam tubuh ada yang namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini di mana bagian medula ini ada suatu sel yang menghasilkan suatu hormon, yaitu ada norepinefrin dan epinefrin. Pada epinefrin dan norepinefrin ini dirangsang oleh cardiac acceleration center, lalu akan merangsang medula adrenal. Ketika terjadinya hipertensi, maka akan inhibit sehingga terjadinya penurunan pada norepinefrin dan penurunan pada epinefrin. Ketika penurunan norepinefrin dan epinefrin, maka akan terjadinya penurunan ikatan antara beta 1 adrenergic reseptor maupun alpha 1 adrenergic reseptor yang ada di pembuluh darah arteri. Nah, begitupun yang ada di ginjal dan hati. Ini contoh gambar ginjal, ya, contohnya kayak gini. Maka di ginjal ini akan merespon ketika terjadinya peningkatan tekanan darah. Ketika di ginjal itu volume darah akan menjadi banyak dan terjadinya peningkatan pada blood volume sehingga akan merangsang JGS
akan merangsang JGS yang ada di ginjal untuk menurunkan produksi renin. Di sini ada paru-paru dan ini ada contoh gambar hati. Jadi hipotensi, maka blood volume atau volume blood darah akan terjadinya penurunan. Ketika blood volume menurun, maka JGS ini atau juxtaglomerular akan merangsang dan akan terjadinya peningkatan renin. Ketika renin merangsang, maka angiotenin sinogen ini yang ada di hati akan mengaktifasi protein yang dihasilkan oleh hati. Ya, yang disebut ini angiotensinogen. Lalu angiotensinogen ini akan merubah atau mengaktifasi angiotensin tipe 1 lalu masuk ke dalam jantung, paru-paru dan merubah enzim yang dikeluarkan oleh paru-paru disebut ACE. Ini contoh gambar paru-paru, ini ACE. ACE, sehingga dengan konveksinya angiotensin 1 ini oleh ACE, maka angiotensin 1 ini akan merubah menjadi angiotensin 2, lalu akan merangsang norepinefrin dan epinefrin yang ada di medula adrenal. Kemudian vasokonstriksi pembuluh darah. Peningkatan kontraktilitas pada jantung ini ada ADH, angio tipe 2, akan terjadinya perangsangan di korteks adrenal, yaitu hormon aldosteron. Ketika aldosteron ini merangsang, akan bekerja di ginjal dan tubulus distal kerja akan memberikan rangsangan pada pusat kepada hipotalamus di aldosteron. Lalu di aldosteron ini memberikan rangsangan kepada hipotalamus. Lalu akan memberikan rangsangan juga kepada hipofisis yang posteriornya ini untuk mengeluarkan hormon antidiuretik hormon atau ADH. ADH ini akan bekerja di ginjal, itu di ductus collectivus, tubulus ductus collectivus yang ada di nefron ginjal. Maka akan terjadinya penyerapan kembali atau reabsorpsi H2O. Ketika air banyak di pembuluh darah, maka akan terjadinya peningkatan H2O. Ini akan mengeluarkan banyak air di pembuluh darah, maka akan terjadinya peningkatan pada volume darah atau blood volume. Lalu setelah itu akan terjadinya peningkatan end-diastolic volume, lalu peningkatan pada stroke volume, ada peningkatan pada cardiac output, lalu ada peningkatan tekanan darah. Nah, ini terjadi pada hipotensi. Sedangkan hipertensi, kalau hipertensi ini adanya peningkatan, peningkatan volume darah, maka akan terjadinya penurunan pada JGS. Pengeluaran renin dari ginjal. Lalu akan penurunan aktivasi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Lalu setelah itu angiotensin 1 ini akan menurun. Ada penurunan pada angiotensin 1. Lalu
ada penurunan converting dari ACE, sehingga angiotensin 2 ini menurun juga, lalu akan menginhibit korteks adrenal. Untuk mengeluarkan penurunan aldosteron, lalu akan menurunkan inhibit hipotalamus untuk mengeluarkan ADH. Lalu ADH ini menurunkan reabsorpsi dari air melalui ductus corticus, sehingga terjadinya penurunan dari reabsorpsi air, lalu akan terjadinya penurunan pada volume darah atau blood volume, lalu terjadinya penurunan pada end diastolic volume (EDV) ya di jantung, lalu terjadinya penurunan pada stroke volume dan penurunan pada cardiac output dan penurunan di tekanan darah. Ini hipertensi. Dan sebagian orang hipertensi ini mengalami poliuria atau sering buang air kecil. Sekian materi hipertensi yang bisa saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun kekurangan pada materi terkait hipertensi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.